Nah pemirsa, kalau tadi saya berbicara dengan Tuan Guru Bajang terkait dengan sektor ekonomi, terutama ketika sektor ekonomi tersebut berkembang secara pesat di Nusa Tenggara Barat dan tentunya bisa diimplementasikan di seluruh wilayah di Indonesia. Kali ini kita akan masuk ke sektor sosial, karena sebagai mana masyarakat Indonesia ini berkelakuan atau berperilaku setiap harinya tentu tidak lepas dari masalah sosial. Bukan begitu Tuan Guru Bajang? Iya. Nah, kalau kehidupan sosial itu satu hal yang sangat indah ya kalau bisa terlaksana dengan baik. Dan itu bagian yang menopang kesatuan kita sebagai bangsa. Kalau kehidupan sosial kita baik, pasti nyaman. Kurang lebihnya kita bisa saling memaklumi lah gitu. Tapi kalau kehidupan sosial kita bermasalah, walaupun ekonomi misalnya maju, tapi tetap ada bisa saling curiga, nggak nyaman. Nah, kalau misalnya untuk berkehidupan sosial sendiri kan biasanya kalau kita sebagai masyarakat kan akan mencari sosok yang bisa menjadi panutan seperti itu Tuan Guru ya. Apalagi kalau misalnya sosok tersebut tenang gitu, calm di depan orang-orang. Nah, Tuan Guru ini dikenalkan sebenarnya selama ini sebagai sosok yang tadi ya calm, tenang, terus katakanlah tidak mudah terprovokasi dalam setiap situasi. Kalau misalnya saya mungkin bisa ngambil sedikit contohnya Tuan Guru ketika kemarin itu sempat viral ya di sirkuit Mandalika Tuan Guru. Ketika saat itu sampai kayaknya masih ingat nih Tuan Guru akan momennya ya. Iya. Security yang tidak membolehkan bukan security, itu anggota BRIMOB resmi. Anggota BRIMOB bahkan ya. Maaf, anggota BRIMOB yang tidak memperbolehkan Tuan Guru untuk masuk karena tidak mengenal Tuan Guru waktu itu, tidak mengenali. Memang bukan orang asli NTB ya Tuan Guru ya? Bukan itu asli NTB, tapi waktu itu kan pakai masker. Ya, jadi beliau tidak kenal, tapi masalahnya bukan di situ menurut saya. Jadi justru saya melihat bahwa itu adalah contoh aparatur negara yang bersikap tegas tapi tidak kasar. Nah, makanya. Dan I highly appreciate itu ya. Kita betul-betul mengapresiasi itu dan berharap semua perangkat negara seperti itu. Nah, apresiasi dari sosok seperti Tuan Guru saat itu sebenarnya secara sejujurnya sedikit atau sudah mulai jarang kita temui dari sosok-sosok lain yang notabene kita tahu ya, nggak usah sebut nama-nama. Tapi ini menjadi salah satu contoh baik bahwa masih banyak contoh yang bisa kita tiru untuk berperilaku setiap harinya. Tapi di sisi lain Tuan Guru juga dikenal sebagai seseorang yang vokal, mengutarakan pendapatnya, apalagi kalau dirasa tidak sesuai dengan tadi prioritas Tuan Guru, maslahat masyarakat banyak. Misal di tahun 2016 kalau boleh saya ingatkan Tuan Guru ya, ketika itu Tuan Guru meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kebijakan impor beras. Nah, apa tanggapan? Jagung, kebijakan impor jagung saya ralat. Nah, apa tanggapan Tuan Guru terkait dengan komentar atau perspektif orang-orang yang menyematkan citra Tuan Guru sebagai seseorang yang vokal dan juga kritis? Saya pikir kesantunan itu tidak kontradiksi dengan ketegasan, tidak kontradiksi juga dengan kritisisme. Kita tetap bisa kritis tapi santun, kita tetap bisa tegas tapi tidak kasar. Kan itu ada diksi-diksi yang kita bisa pilih ya dengan tanpa menyakiti orang lain, tapi pesan kita sampai. Kadang-kadang yang justru menjadi masalah di ruang publik kita itu kan seringkali adalah demikian hiruk pikuknya orang bicara atas nama kritik ya, tetapi ternyata substansinya itu jauh dari masalah, bahkan cenderung kepada masalah individu ya, sehingga yang sering diistilahkan noise without voice gitu ya. Jadi hanya keriuhan saja tapi pesannya nggak sampai gitu. Kalau kata pepatah zaman dulu bilang tong kosong nyaring bunyinya, betul Tuan Guru? Iya mungkin mirip kayak begitu. Nah kalau secara spesifik tadi tahun 2016 itu sebenarnya kan itu langkah akhir ya. Jadi prosesnya agak lama. Ketika harga jagung di tingkat petani itu jatuh lama sekali, itu kita berusaha ya. Berkomunikasi dengan perangkat pemerintah pusat, termasuk dengan Bulog ya, tapi ternyata kan nggak berhasil. Nah kalau sudah nggak berhasil dengan perangkat-perangkat yang ada, cuma tinggal satu, Pak Presiden saja gitu. Dan Pak Presiden pada waktu itu saya sebenarnya orangnya ini lebih suka itu empat mata saja gitu ya, ngobrol aja langsung gitu. Cuman pada waktu itu saya ingat betul rencana rundown kunjungan beliau itu habis acara Hari Pers Nasional langsung kembali. Jadi saya mikir gitu, kalau saya nggak omongin sekarang, kapan lagi? Iya bisa jadi sampai beliau balik, beliau masih belum tahu suara hati rakyat gitu. Makanya saya terpaksa ngomong gitu di depan publik pada waktu itu, dan saya sampaikan kepada Pak Presiden bahwa harga jagung di tingkat petani kita jatuh sekali dan itu sudah sangat membuat masyarakat susah.
Kemudian juga hal yang lain tadi disinggung bahwa masalah produksi beras kita ya, kaitannya dengan impor beras. Bottom line-nya adalah apa yang diterima oleh petani kita ini masih belum sesuai dengan jerih payah mereka. Kan kasihan. Betul. Ya, capek-capek menyangkul tapi kemanfaatan ekonomi ternyata sangat minim. Yang paling banyak menikmati justru middleman ya. Apa namanya tengkulaknya ya. Kalau pengusaha yang langsung ini kan tengkulaknya ya, orang apa namanya makelarnya lah gitu bahasa kita. Jadi kasihan. Nah, kesempatan cuma di situ. Makanya saya menyampaikan depan Pak Presiden gitu. Kalau yang hal-hal yang lain sih saya lebih suka itu langsung saja. Iya, karena itu kan juga yang namanya pemimpin dalam Islam yang saya yakini dia punya marwah, dia punya kehormatan yang juga wajib kita jaga. Karena kehormatan pemimpin, kehormatan rakyat juga gitu. Jadi bagaimana kita berharap pemimpin kita dihormati oleh orang luar kalau kita sendiri tidak menghormatinya gitu. Jadi saya pikir sekali lagi sikap kritis ya, tidaklah bertentangan dengan kesantunan, tidak juga bertentangan dengan ketegasan ya. Jadi tidak harus ketika kita bicara dengan dengan santun itu berarti kita tidak kritis. Menurut saya sama sekali nggak ada hubungannya. Terkadang ya kesantunan pilihan diksi yang baik itu justru lebih mudah untuk mempengaruhi, mendorong seseorang untuk mengambil satu langkah yang kita harapkan. Seperti reaksi Bapak waktu itu, reaksi Pak Presiden waktu itu, Tuan Guru. Saya sih bukan melihat beliau secara khusus sebagai seorang presiden ya, tidak hanya itu, tapi beliau ini kan manusia. Gini aja deh, kalau dalam pesantren kama tadi nutudan gitu ya, sebagaimana kamu berbuat kamu akan diperlakukan. Kalau kamu ingin memperlakukan orang dengan sesuatu, coba kamu simulasi orang kayak gitu sama kamu seneng nggak gitu? Betul. Kan kalau kita mau kasarin orang, pikir dulu kalau orang kasar sama kita suka nggak gitu. Jadi as a human, sebagai seorang manusia kita hormati beliau, apalagi dia presiden gitu. Jadi menurut saya sih kalau kita kembali ke hal-hal seperti itu, kita akan lebih rileks lah dalam komunikasi. Dan efek atau katakanlah reaksi yang kita ekspektasi terima juga akan sesuai dengan itu perspektif kita ya Tuan Guru ya. Nah, kita masuk sedikit ya Tuan Guru ya ke kontestasi jelang 2024. Udah tahun 2022, beberapa bulan lagi 2023. Pileg 2024. Gitu. Iya, Pileg 2024 dan juga pemilu secara keseluruhan ya 2024. Nah, saat ini bagaimana Tuan Guru memandang kondisi perpolitikan tanah air kita? Kalau dari sisi institusi sih menurut saya Indonesia salah satu negara yang institusi politiknya paling lengkap. Artinya kita punya partai politik yang legal, kemudian kalau ada dispute antara partai dia tahu kemana menyelesaikannya. Rezim pemilu kita juga lengkap, ada KPU-nya, ada Bawaslu-nya, sampai tingkat bawah dan seterusnya lah. Jadi elemen intinya cukup, elemen pendukungnya juga nggak kurang dari sisi institusi. Kemudian yang kedua menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah dari sisi Tuan Guru, maaf. Ya silakan. Ya dari sisi behavior dalam berpolitik. Nah ini menurut saya yang perlu kita saling jaga lah ya, bahwa institusi itu nggak ada artinya kalau behavior kita rusak. Nah kalau behavior kita saat ini gimana Tuan Guru? Menurut saya sih tugas kita bersama lah untuk menghadirkan cara politik yang lebih beradab lah gitu ya, sesuai dengan pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia yang punya adab yang tinggi, masyarakat yang religius, umat Islam yang terbesar di dunia. Masa sih nggak bisa menghadirkan cara politik yang lebih bermartabat gitu ya. Artinya tidak boleh kita misalnya ya, memenuhi ruang publik dengan narasi kebencian. Dan ini yang menurut saya ini menurut saya salah satu agenda bersama kita. Kita nggak usah tanya siapa yang salah lah, tapi artinya itu faktanya hari ini. Lalu pertanyaannya apa peran kita? Saya sebagai individu misalnya, sebagai seorang, selain saya politisi juga saya seorang dai misalnya. Ya tugas saya di dalam pertemuan perjumpaan dengan masyarakat untuk mengajak gitu. Yuk kita isi ruang publik dengan kata-kata yang baik. Kalau masih belum bisa ngomong yang baik, ya diam gitu kan. You don't have to say sesuatu pada saat Anda memang tidak punya ide yang baik untuk masyarakat gitu. Nggak usah gengsi lah untuk diam. Kan di situ katanya apa tuh
diam itu emas kan ya, sukut dahab atau ya ungkapan yang seperti itu pada saat seperti itu. Nah, ini menurut saya penting ya. Jadi behavior kita berpolitik sebagai individu, lalu sebagai misalnya pimpinan partai, ya kita harus bangun di dalam partai itu arahan yang jelas, tegas bahwa kita berpolitik tidak menghalalkan segala cara. Bahwa kita berpolitik bukan politik kelompok, tapi politik kebangsaan untuk Indonesia. Jadi bukan masalahnya adalah mesti saya, mesti partai saya. Kalau nggak partai saya, nggak bisa Indonesia maju. Nggak ada manusia yang nggak bisa digantikan, Mbak. Kecuali Nabi sama Rasul. Betul. Kita ini semua bisa digantikan, ya. Tidak ada manusia yang tidak tergantikan. Karena itu kalau bicara Indonesia, jangan lagi kita bicara saya paling berjasa. Kalau nggak saya nggak mungkin maju, enggak gitu. Jadi Indonesia ini terlalu besar dan lebih besar dari siapapun yang ada di Indonesia. Karena itu kalau menurut saya sih ya kita berpolitik betul-betul untuk kepentingan bersama, mana yang terbaik ya udah itulah yang kita dukung bersama gitu ya, yang kita support bersama. Apalagi kalau misalnya sudah ada pemilunya nanti 2024 kan, itu pemimpin kita semua. Jangan kayak 2019 kemarin. Nggak legowo udah gitu ya, selesai katanya. Masih dilestarikan. Ada ya. dispute-nya Polarisasinya masih dijaga, dirawat, kadang-kadang disiramin, dipupuk. Itu Masih kan hanya ada loh. merusak apa namanya keutuhan ya dan persaudaraan kita sebagai bangsa. Tapi masih ada narasi tersebut Tuan Guru Ya, di di media medsos kan masih sosial, begitu. betul. Inilah Bahkan itulah. ada yang merawat dengan sengaja tampaknya ya, bagaimana supaya kita terus-menerus berhadapan sebagai anak bangsa. Atas nama agama lah, atas nama suku, ras, dan seterusnya. Padahal kalau kita mengaku sebagai umat beragama, justru hal-hal itu nggak boleh kita bahas, karena itu kan given. Kan Fani nggak minta lahir sebagai suku apa, jenis kelaminnya apa, kan nggak minta. Kita ini lahir, ya Allah yang kasih, lahir di mana, suku apa, bapak ibu kita siapa. Jadi ketika kita membangun politik rasisme, itu artinya kita membangkang kepada ketetapan Allah ya, dan itu Ajaran agama. Ya, ajaran agama. Dan semua agama mengajarkan hal yang sama gitu, bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan ya Tuan Guru ya. Apakah Tuan Guru pernah bertemu sosok-sosok atau katakanlah orang-orang yang masih ingin mengkotak-kotakan, dan kira-kira kalau sampai dengan saat ini masih ketemu juga gitu orang-orang yang seperti itu, apa yang ingin Tuan Guru sampaikan? Sering saya jumpa, ya tentu kita diskusi ya. Ya tentu selalu ada pembenaran lah terhadap suatu sikap. Wah kami ini begini-gini karena gini-gini gitu. Karena dulu begini-gini. Jadi selalu merujuk ke masa lalu. Ya saya sampaikan bahwa tidak ada keadaan yang sempurna dalam kehidupan. Ya, termasuk kita ber-Indonesia ini kan nggak sempurna. Artinya ada hal-hal yang harus kita beresi bersama. Tapi itu bukan berarti ketika kita ingin merapikan sesuatu, kita merusak yang lebih berharga lagi. Kita mau rapiin, misalnya katakanlah bagaimana mencapai keadilan ekonomi di Indonesia. Tapi cara kita dengan merusak persaudaraan. Ini kan artinya ingin mendapatkan sesuatu yang masih belum ada sambil melepas sesuatu yang sudah kita miliki. Modal dasar kita makin habis akhirnya. Itu yang saya sering sampaikan ya, apa-apa yang baik yang sudah ada kita jaga bersama sambil kita ikhtiarkan hal-hal yang bisa yang kita anggap belum terwujud ya, misalnya ada masalah ekonomi, ketimpangan dan seterusnya, ya itulah program dan agenda kita kolektif ya bersama-sama ke depan gitu. Nah, kalau misalnya strategi Tuan Guru sendiri dalam memaintain gitu, ketika yang sudah baik ini jangan sampai hilang, tapi kita ingin mendapatkan hal yang lebih baik lagi ke depan, seperti apa Tuan Guru? Mungkin bisa mengajak pemirsa sama-sama? Kalau dalam agama, saya yakin bukan hanya agama Islam ya, saya sebagai seorang Muslim itu kan disebut ya, tingkatan hamba yang tertinggi adalah yang mampu bersyukur. Jadi bersyukur itu dalam makna yang umum mengapresiasi semua yang baik. Mengapresiasi semua pencapaian kita, baik itu individu maupun kolektif. Jadi kalau kita bawa cara pandang bersyukur itu, maka kita akan melihat Indonesia ini suatu tempat yang sangat kondusif untuk kehidupan. Apalagi misalnya saya pernah sekian tahun di negara Arab, beberapa negara Arab saya kunjungi, saya tahu persis negara-negara yang semula maju, hebat, punya catatan sejarah dahsyat, sekarang hancur lebur. Betul. Kenapa? Karena mereka memelihara konflik internal mereka. Apa kita mau kayak begitu? Kalau dalam bahasa agama, kufur nikmat. Nah, jadi syukurnya dia tinggalin, diganti kufur. Kufur itu kan mengingkari. Jadi kalau kita hari-hari mengatakan Indonesia nggak ada yang baik, itu kufur nikmat. Betul, Kan betul. kita mengingkari gitu.
Ya semua pencapaian baik, bahkan yang kurang baik pun, kan kalau kita diajarkan tuh oleh orang-orang tua kita, semua yang kurang baik, nggak usah kita lihat hal itu ansih, tapi lihat ada yang lebih buruk lagi gitu. Artinya, walaupun kita di Indonesia sekarang belum mencapai taraf ideal sebagaimana para founding fathers, tapi kita menuju ke sana. Dan kita cari kebaikan-kebaikan Sambil yang kita mensyukuri, kita perbaiki keadaan yang ada. Kalau kita pakai kayak begitu, maka semua kontestasi kita akan nyaman. Beda sama orang dari sisi partai, nggak kita musuhin. Beda capres, kita senyum aja. Ya. Karena toh selesai pemilu kan kembali jadi satu anak bangsa. Betul, jadi Indonesia ya. Nah, kalau dalam konteks Al-Quran yang sering saya bilang, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Setuju. Di segmen yang kali ini saya sedikit tertohok karena memang kembali diingatkan terutama oleh Tuan Guru Bajang bahwa kita sebagai manusia ini jangan sampai lupa untuk bersyukur. Banyak sekali kebaikan atau hal-hal baik di sekitar kita ya Tuan Guru ya. Nah, tapi bicara mengenai kontestasi pemirsa, tetaplah bersama kami karena di segmen berikut ini akan kita bahas lebih dalam dari kacamata atau perspektif Tuan Guru Bajang. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.